Selamat datang di channel Di Luar Nalar Coy. Kali ini gue bakal bahas pembantaian etnis Tionghoa di Batavia. Langsung aja coy, dilansir dari Tirtoid, seluruh jalanan dan gang-gang dipenuhi mayat, kanal penuh dengan mayat. Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu. Demikian kesaksian Ge Benhat Swarzen dalam buku Reise in Oost-Indien yang terbit tahun 1751. Swarzen termasuk pelaku sejarah berdarah yang dimulai pada tanggal 9 Oktober tahun 1740. Ia adalah salah satu serdadu VOC yang turut melakukan pembersihan warga Cina di Batavia, sebutan lama untuk Jakarta. Selama 13 hari, ribuan orang Tionghoa dibantai tentara Belanda. Tidak kurang dari 10.000 jiwa melayang dalam tragedi yang terkenal dengan nama Geger Pecinan itu. Geger Pecinan dikenal pula sebagai tragedi Angke, merujuk nama daerah di pesisir utara Jayakarta atau Sunda Kelapa. Awalnya, Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Fok dibangun di atas puing-puing kota pelabuhan Jayakarta sebelum dipindahkan lebih ke tengah atau wilayah Jakarta Pusat sekarang. Pembersihan imigran Cina tindakan keji Belanda itu merupakan puncak masalah kependudukan di Batavia. Orang-orang Cina dan peranakan merasa resah karena Gubernur Jenderal VOC saat itu, Adrian Falkenir, memberlakukan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Cina di Batavia yang saat itu dianggap sudah terlalu banyak. Mulailah pengiriman orang-orang Cina dari Batavia ke wilayah koloni Belanda lainnya, termasuk Sri Lanka atau ke Afrika. Paul Hakratoska, Southeast Asia, Colonial History, Imperialism Before 1800, 2001 hal 122. Yang menjadi persoalan dan membuat resah, ada rumor mengerikan terkait pemberlakuan kebijakan tersebut. Terdengar kabar, orang-orang Cina yang dikirim ke Sri Lanka atau Afrika Selatan dengan kapal itu dilemparkan ke laut sebelum tiba di tempat tujuan, kata Jocelyn Armstrong, Chinese Populations in Contemporary Southeast Asian Societies, 2001 hal 32. Isu ini tak pelak menyebabkan kepanikan bagi kalangan orang Cina di Batavia. Maka, mereka lantas membentuk gerakan perlawanan terhadap pemerintah VOC. Willem G.J. Remeling, 2002 hal 164 dalam Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa tahun 1725 sampai tahun 1743, menuliskan bahwa orang-orang Tionghoa itu berkumpul, mempersenjatai diri, dan mulai menyerang unit-unit penting, termasuk pabrik-pabrik gula. September tahun 1740, situasi bertambah panas karena gerakan perlawanan semakin kerap terjadi. Salah satunya adalah insiden di Mester Cornelis kini Jatinegara, dan Tanah Abang. Orang-orang Cina membunuh 50 serdadu Belanda yang membuat Falkenir murka dan mengirimkan 1.800 tentara untuk membalasnya. Darmowijono, mengenai Kuli, Klontong, dan Kapitan, Citra orang Tionghoa dalam Sastra Indonesia Belanda tahun 1880 sampai tahun 1950, 2011 hal 302. Falkenir pun menggelar rapat darurat dengan Dewan Hindia pada tanggal 26 September tahun 1740 dan ingin agar dilakukan tindakan tegas untuk membasmi gerakan yang mengancam stabilitas itu. Namun, Gustav Willem Baron van Imhoff selaku Ketua Dewan Hindia tidak setuju. Beni G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, 2008 hal 113. Sidang digelar beberapa kali lagi karena masih terjadi perdebatan alot dari kedua belah kubu yang bersilang pendapat. Hingga akhirnya, Van Imhoff terpaksa menyetujui cara Falkenir karena ancaman ternyata semakin nyata, apalagi setelah benteng Batavia dikepung oleh kelompok pemberontak Tionghoa itu. Banjir darah di Batavia. Sejak Falkenir menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada 1737, populasi orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat seiring lesunya perekonomian dunia. Greg Purcell, Southeast Asia since 1800, 1965 hal 14. Gelombang imigran dari Cina pun berdatangan ke Nusantara, termasuk membanjiri Batavia. Pada 1740 itu, jumlah imigran Cina dan keturunannya peranakan, yang bermukim di dalam benteng Batavia menembus angka 4.000 orang. Sementara yang hidup di luar tembok jauh lebih besar, yakni mencapai 10.000 orang. Tanggal 8 Oktober tahun 1740, orang-orang Tionghoa dari wilayah sekitar Batavia, termasuk Tangerang dan Bekasi, turut bergabung dalam pemberontakan. Jumlah mereka tidak kurang dari 10.000 orang.
VOC pun melawan. Thomas Stanford Raffles 1830 dalam The History of Java mencatat, 1789 orang peranakan Cina terbunuh dalam insiden ini. Falkenir mengerahkan pasukan militer yang lebih besar pada tanggal 9 Oktober tahun 1740. Sejak pagi hari, ratusan serdadu Belanda disebar untuk membersihkan orang-orang Tionghoa di Batavia, baik yang menetap di dalam benteng, maupun yang ada di luar tembok. Aksi keji pun terjadi. Hampir seluruh orang Cina yang ditemukan, tua muda, pria wanita, bahkan bayi hingga lansia, dihabisi dengan membabi buta. Bahkan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit pun tidak luput dari pembantaian. Lili Suratminto, Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740, Jurnal Wacana, April tahun 2004 hal 24. Polemik kian membesar, bahkan turut melibatkan kalangan lokal setelah beredar isu bahwa orang-orang Cina berencana memperkosa perempuan lokal, membunuh para lelakinya, atau menjadikannya sebagai budak setiono, 2008 hal 114. Maka, kaum pribumi dari berbagai suku yang ada di Batavia pun bergabung dengan VOC untuk membantai etnis Tionghoa. Falkenir memanfaatkan situasi ini dengan menggelar sayembara. Ia menjanjikan hadiah besar untuk setiap kepala orang Cina yang berhasil dipancung. Hembing Wijaya Kusuma, Pembantaian Massal 1740, Tragedi Berdarah Angke, 2005 hal 103. Dampaknya signifikan. Ratusan orang Cina ditangkap dan disembelih di halaman balai kota Batavia, termasuk para tahanan. Pembantaian berlangsung setidaknya hingga tanggal 22 Oktober tahun 1740, belum termasuk rangkaian upaya pembersihan setelahnya. Tidak kurang dari 10.000 orang Cina tewas, dan 500 orang lainnya luka berat, juga lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar baik oleh serdadu VOC maupun kaum pribumi. W.R. van Hoeveld, Batavia in 1740, 1840 hal 447–557. Aksi berdarah yang mirip genosida alias pemusnahan etnis ini kemudian dikenal dengan istilah Chinezenmoord, pembunuhan orang Tionghoa, selain geger pacinan atau tragedi Angke dalam ungkapan lokalnya. Angke sendiri konon berasal dari dua kata dalam bahasa Hokkien, ang yang artinya merah, dan ke yang berarti sungai. Alwi Syahab, Betawi, Queen of the East, 2002 hal 103. Dengan demikian, Angke dapat diartikan sungai merah, semerah banjir darah kaum Tionghoa yang dibantai di Batavia pada 1740 itu. Inilah salah satu cerita paling berdarah, juga perih, dalam sejarah Nusantara. Terima kasih sudah menonton coy, semoga semua masalah kalian terselesaikan. Jangan lupa di-share coy.